Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah
pulih di dalam hidupnya. Dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga atas segalanya, dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Amin. Mari yang percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, katakan amin. Mari kita nyanyikan dari awal lagu ini. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus.
Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku ada, mari kita bertepuk tangan kita bersama-sama untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Ku sembahkan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Engkaulah Rajaku Bapa, biarlah ku sembah Kau selamanya. Semua lidah kan mengaku, semua lutut kan bertelut menyembah Kau Rajaku. Amin. Shalom, saudara semua, apa kabar? Nah, saudara, hari ini kita jumpa di ibadah online. Saya seringkali mendengar banyak orang mengeluh. Katanya, kok hidup begini-gini saja? Nah, saudara harus tahu, jika saudara mau lebih, saudara harus hidup di atas rata-rata. Matius 5 ayat 41 berkata, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Nah, saudara, ini firman Tuhan yang hebat, luar biasa. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa saudara itu harus hidup di atas rata-rata. Saudara tahu nggak? Kalau hidup sekedar hidup, ayam hutan juga hidup, saudara. Kalau kerja sekedar bekerja, burung-burung juga bekerja. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang, jangan hidup sekedar rata-rata, melainkan kita harus hidup di atas rata-rata. Orang yang hidup di atas rata-rata butuh ketekunan dan juga kegigihan untuk menghadapi tantangan hidup. Barulah kita bisa mencapai hasil yang lebih dari kebanyakan orang. Di Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata begini, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi." Jadi saudara, kalau firman Tuhan berkata, apa saja saudara yang ada di depan kita, peluang, kesempatan, apa saja yang ada di depan kita, kita harus ambil, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saudara tahu gak? Tubuh ini ibarat seberkas cahaya. Mata ibarat sebuah bola lampu. Pikiran ibarat sel baterai. Intelijensia ibarat stop kontak. Hanya bila keempatnya bekerja sama, maka Anda dan saya akan mendapatkan penerangan untuk menuju pada keberhasilan di atas rata-rata. Jadi saudara, ayo mulai hari ini aktifkan. Cahaya saudara dibuat menyala. Mata saudara yang menjadi bola lampu itu menjadi senter yang menyorot. Melihat apa saudara? Melihat peluang, melihat kesempatan, melihat apa saja saudara bisa lihat. Lalu saudara tanamkan di pikiran saudara. Maka saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Lalu diolah di logika kita. Nanti saudara lihat.
walaupun saudara, zaman sekarang orang bilang zaman lagi susah, zaman COVID, nanti saudara akan melihat Tuhan akan membuat perbedaan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh, untuk orang yang serius untuk bekerja, melakukan bagiannya di dalam hidupnya. Maka saudara akan lihat ada satu keberhasilan. Ini yang saudara harus tanamkan, yang harus saudara terapkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di Amsal 12 ayat 4 berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada apa yang dikerjakan tangannya. Jadi saudara, coba saudara perhatikan pikiranmu. Kenapa saudara? Karena dari pikiran akan keluar perkataan. Jadi perhatikan juga perkataan kita. Karena saudara, dari perkataan akan keluar perbuatan. Jadi apa yang kita katakan, itu yang akan kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau saudara berkata bahwa, hari ini hari sial, zaman lagi zaman susah, COVID ada di mana-mana, maka saudara akhirnya hanya berdiam diri, menanti. Tahu nggak saudara? Pada akhirnya, saudara akan mengalami masalah di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, melalui perkataan, kita akan melakukan di dalam perbuatan. Dan kita perhatikan, ketika kita mulai melakukan, ketika kita mulai berbuat, maka saudara, itu akan menjadi kebiasaan kita. Saya seringkali berkata, bisa karena kita biasa. Jadi kalau saudara sudah terbiasa menjadi orang yang aktif, menjadi orang yang serius, menjadi orang yang bekerja di atas rata-rata, maka kebiasaan itu saudara yang akan memicu saudara untuk mencapai satu keberhasilan. Nah, saudara, jadikan kebiasaan itu menjadi sebuah karakter. Saudara lihat, karakter orang rajin, karakter orang yang bekerja sungguh-sungguh, itu yang akan menentukan nasibmu. Jadi saudara, di dalam Tuhan tidak ada nasib sial, tidak ada nasib buruk. Yang ada adalah nasib yang ditentukan oleh dirimu sendiri. Di Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Seringkali saudara di dalam kehidupan ini, kita terlalu banyak komplain, kita terlalu banyak protes, kita terlalu banyak pilih-pilih. Oh, yang ini rasanya kurang cocok, yang ini rasanya kurang pas, yang ini rasanya bakalannya hasilnya kurang memuaskan. Nah saudara, ketika saudara pilih, akhirnya saudara, sampai sore, saudara nggak kerja apa-apa. Ini yang saudara harus renungkan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, jangan kasih istirahat tanganmu pada petang hari. Karena kita tidak tahu yang mana yang akan berhasil. Lakukan saja saudara, atau mungkin kata firman Tuhan, kedua-duanya sama baik. Wah, waktu saudara lakukan itu, saudara akan terkejut. Jadi saudara, hidup ini sebenarnya asik-asik aja. Cuma diri kita sendiri yang suka bikin kacau dengan membesarkan keinginan, ya, tanpa membesarkan
usaha. Ya, kalau saya katakan nafsu besar, tenaga kecil. Ya. Membesarkan hak tanpa membesarkan kewajiban. Membesarkan nafsu tanpa membesarkan akal. Nafsunya sih besar, kepengen jadi orang yang kaya, kepengen punya rumah besar, kepengen punya mobil mewah, dan banyak lagi keinginan. Tapi saudara nggak mau ngapa-ngapain. Itu sebabnya saudara, hidup saudara biasa-biasa saja. Saudara tidak pernah memberi kejutan demi kejutan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Di Lukas 6 ayat 29 dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Nah saudara, ini berbicara tentang keadaan, tentang situasi. Saudara tahu nggak? Kehidupan itu sendiri adalah kompetisi. Di mana-mana saudara. Kita baik sebaik apapun juga saudara, ada aja saudara yang ngegrecokin kita. Ada saja saudara yang menghalangi kita. Ada saja yang menghambat kita. Bahkan saudara, ada orang yang mau mengambil dari kita. Yang menjadi hak kita diambil. Nah saudara, ketika situasi keadaan seperti itu, saudara harus belajar seperti kata firman Tuhan. Cuek aja saudara, ditampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Supaya apa? Supaya saudara jangan kesel, jangan ngedumel, jangan menggerutu, bahkan mungkin saudara kecewa. Enjoy aja saudara, jalanin saja. Pokoknya ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saya kasih tahu, Tuhan itu akan membela saudara. Jadi saudara, jangan mudah menyerah. Hadapi hari ini dengan pikiran yang positif. Tidak peduli seberapa beratnya harimu yang kemarin, percayalah, hari ini Anda punya kesempatan yang baru. Untuk apa? Untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Amin. Nah saudara, di 2 Tesalonika 3 ayat 7 berkata, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi saudara, ayo saudara, kita lihat teladan-teladan orang-orang yang sungguh-sungguh, teladan-teladan orang yang bekerja di atas rata-rata. Saudara lihat, mereka tidak pernah lalai untuk bekerja. Mereka tidak pernah bermalas-malasan. Mereka selalu dapat untuk mencapai tujuan daripada hidupnya. Jadi saudara, dalam situasi apapun jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Jangan tunggu buah itu runtuh dari langit, melainkan apa? Panjat, lalu petiklah. Pasti hasilnya jauh lebih banyak. Itu yang saudara harus lakukan di dalam hidup saudara. Di 2 Tesalonika 3 ayat 8 berkata, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih lelah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadilah kuat untuk berjalan sendiri, tahu untuk menjadi produktif, bukan hanya berharap pada bantuan dan belas kasihan orang lain setiap hari. Jadi saudara, introspeksilah mulai sekarang. Itu yang harus saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya
dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi saudara, jangan egois dan mau menang sendiri. Jangan hidup mau seenaknya sendiri. Jangan saudara jual kemiskinan untuk memperoleh bantuan. Jangan batasi tantangan, namun tantanglah batasanmu. Katakan, jika orang lain bisa, saya juga bisa. Bahkan bisa lebih baik dari orang lain. Katakan itu di dalam hatimu. Lakukan itu di dalam perbuatanmu. Di 2 Tesalonika 3 ayat 14-15 berkata, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah saudara, ingatlah, yang namanya bantuan datangnya tuh hanya 1-2 kali saja, bukan selamanya. Jadi kalau saudara hanya berharap pada bantuan, maka saudara akan menjadi malas dan saudara tidak akan menjadi orang-orang yang produktif. Lalu saudara akhirnya apa? Setiap hari saudara hanya merenung, mengharapkan bantuan orang lain. Hari ini saudara, simaklah baik-baik ajaran firman Tuhan ini. Saya percaya Anda pasti berhasil. Untuk setiap anak-anak Tuhan, engkau sudah diberikan kuasa, otoritas dari tempat yang maha tinggi. Mulai hari ini, saudara katakan dengan mulutmu, saya pasti bisa, saya pasti sanggup, saya pasti mampu melakukan segala perkara. Lakukan semuanya di atas rata-rata. Kalau firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang mengajak kita jalan 1 mil, jalan 2 mil. Artinya apa saudara? Kalau orang lain bekerja 1 hari 8 jam, kita bekerja 1 hari di atas 8 jam. Lakukan saudara dengan sebaik-baiknya. Saya percaya semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidupnya akan jauh lebih baik dari hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami masih boleh menikmati semua kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau bahkan kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau terus memberkati kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami tidur Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Dan ketika kami bangun Tuhan, kami boleh menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama, kami unity dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menyatukan hati kami. Kami mengangkat doa, pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini apa yang kami lakukan Tuhan Yesus itu boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami akan setiap dosa, kesalahan, keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami semua boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu, membawa korban pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa pada pagi hari ini untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk
Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari ini ya Bapa, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus, boleh Tuhan Kau terus curahkan lebih lagi Tuhan Yesus pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Niko boleh terus membawa kami semakin hari semakin dekat kepada panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Gembala Rayon 1A kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta James Selo Pranoto Tuhan. Biarlah Tuhan kegerakan Unity 1A boleh terus terjadi di dalam doa, pujian, penyembahan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa datang padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, perlengkapi seluruh para pelayanmu Tuhan Yesus di Rayon 1A Tuhan. Biarlah integritas kami boleh teruji dan terbukti Tuhan Yesus, sehingga setiap para pengerja Tuhan boleh terus didapati sempurna di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Murnikan setiap kami, sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Bakar kami dan perlengkapi kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami siap untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami yang kami kasihi Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro dan juga Ibu Osi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan Yesus, Kanton dan juga Kak Vero Tuhan, dan seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan Yesus roh hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan boleh terus ada atas gembala kami, dan hati Bapa boleh terus juga ada atas Bapak Gembala kami Tuhan Yesus dan Ibu Gembala kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan GBI HOT boleh terus bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus, mengerti panggilannya Tuhan, semakin hari semakin tajam lagi Tuhan Yesus. Tuhan, satukanlah hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus bergandengan tangan, kami boleh terus menopang satu dengan yang lainnya, dan terlebih Tuhan, kami boleh terus menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau sempurnakan setiap kami Tuhan Yesus, semakin hari Engkau perlengkapi setiap kami Tuhan. Kalau masih ada yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau buka semuanya Tuhan Yesus, dan ajarilah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi gereja yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diproses Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk terus dimurnikan ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi gereja-gereja di akhir zaman ini yang sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat ya Bapa. Biarlah Tuhan penghiburan yang daripada-Mu, kekuatan sukacita Tuhan Yesus terus Engkau boleh berikan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami semakin hari kami boleh penuh dengan pengharapan yang daripada-Mu. Kami boleh mengatasi setiap tekanan-tekanan hidup Tuhan, dan terlebih ya Bapa, kami boleh terus bersukacita di dalam-Mu Tuhan Yesus, dan kami boleh terus mengucap syukur, sebab kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, sebesar apapun masalah kami mempunyai Allah yang lebih besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa yang kami kasihi Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk Pak Jokowi dan juga wakilnya Tuhan, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya roh takut akan Tuhan boleh terus ada atas bangsa kami. Kami tolak setiap roh perpecahan, roh adu domba. Kami atas setiap roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan di Indonesia ini Tuhan, generasi Yeremia boleh bangkit Tuhan, anak-anak terang-Mu boleh bangkit Tuhan Yesus, dan mereka boleh sama-sama unity untuk membawa banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga di hari-hari ini Tuhan Yesus, kalau mungkin sedang ada bencana banjir Tuhan, biarlah Tuhan cuaca yang baik boleh terus Engkau berikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap korban-korban yang mengalami bencana Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau mau terus hibur mereka ya Bapa, dan berkat-berkat yang daripada-Mu boleh terus turun atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah bukan kehendak kami yang jadi Tuhan Yesus, tetapi kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami ya Bapa. Kami landaskan doa ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadakan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga.
kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa 6M kita terapkan. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Dalam Yesusku sempurna karya-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesus Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikan saksi-Mu, awal kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesus Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikan saksi-Mu, alat kerajaan-Mu, kebenaran-Mu.